Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Kebenaran itu seperti seekor singa. Ia tidak perlu dibela, cukup lepaskan, dan ia akan membela dirinya sendiri. Bertahun-tahun, mereka yang duduk di tahta kekuasaan telah membangun benteng-benteng ilusi. Mereka merancang sistem yang didasarkan pada ketakutan, mengendalikan narasi, dan menenun realitas yang membuatmu merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya. Mereka hanya mengandalkan satu hal, kepatuhanmu. Namun, ada satu kebenaran yang membuat mereka gemetar. Kebohongan adalah makhluk yang rapuh. Ia hancur saat disentuh oleh kebenaran. Dan tahukah kamu? Kamu bukan hanya berbicara kebenaran. Kamu telah menghancurkan seluruh naskah mereka dengan keberanianmu. Permainan mereka telah berakhir. Mereka yang sadar sedang menulis ulang aturan-aturan kehidupan. Mereka pikir bisa menenggelamkanmu dalam distraksi, narasi kosong, dan algoritma yang membelenggu pikiranmu. Tapi mereka lupa satu hal, kesadaran tidak bisa dipenjara. Lucu bagaimana ketika mereka mencoba membungkammu, suaramu justru semakin keras. Ketika mereka berusaha menghapus jejakmu, kamu justru semakin kuat. Dan ketika mereka meremehkanmu, kamu justru semakin cerdas, semakin tajam, semakin tak tergoyahkan. Bersiaplah. Ini bukan sekadar kisah tentang perlawanan. Ini adalah sebuah kebangkitan. Mereka telah lama mengendalikan alur cerita, tetapi sekarang kita mengambil kembali pena yang selama ini mereka genggam. Tidak ada lagi ruang untuk tunduk tanpa berpikir. Tidak ada lagi ruang untuk menyerah pada narasi mereka. Ini adalah waktunya untuk menyingkap tirai, melihat apa yang tersembunyi, dan memahami bahwa permainan ini sudah berubah. Dan sekarang, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Klik tombol suka jika kata-kata ini menggetarkan jiwamu. Tekan berlangganan untuk memastikan kamu selalu mendapatkan pesan kebenaran ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini belum selesai. Dan yang terpenting, ketik 77 di komentar. Biarkan semesta tahu bahwa kamu siap. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal, panggilan bagi mereka yang terbangun. Tanda bahwa kamu telah memilih untuk melihat lebih jauh daripada yang mereka izinkan. Mereka tidak pernah mengira kamu akan sampai sejauh ini. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa diabaikan, dan yang paling penting, tidak bisa lagi ditipu. Mari kita mulai. Bagian 1. Narasi. Bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk mengendalikan. Dunia yang kita kenal bukanlah dunia yang sesungguhnya. Ia adalah panggung sandiwara, di mana setiap berita yang kamu baca, setiap tren yang kamu ikuti, dan setiap kata yang mereka ulang-ulang di layar kaca bukanlah kebetulan. Semua itu bukan ditujukan untuk memberi informasi, tetapi untuk membentuk pemikiranmu, mengarahkan perasaanmu, dan mengontrol siapa yang harus kamu percaya dan siapa yang harus kamu benci. Mereka menyebutnya sebagai kenyataan, tetapi itu hanyalah sebuah cerita yang telah mereka tulis jauh sebelum kamu menyadarinya. Sebuah naskah yang dirancang dengan cermat untuk membuatmu percaya bahwa dunia ini berjalan sesuai dengan aturan yang wajar. Padahal di balik layar, mereka yang mengendalikan benang-benang tak terlihat, itulah yang menentukan arah segalanya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa berita yang sama diulang terus-menerus? Mengapa ada hal-hal yang terus dibicarakan, sementara hal-hal lain tiba-tiba menghilang begitu saja? Pernahkah kamu bertanya, siapa yang diuntungkan dari narasi yang sedang mereka bangun? Jawabannya sederhana. Mereka yang ingin kamu tetap patuh. Mereka tidak ingin kamu menjadi pemikir yang merdeka. Mereka ingin kamu menjadi pengikut yang taat. Mereka ingin kamu menerima segalanya tanpa mempertanyakan, tanpa meragukan, tanpa menyelidiki lebih dalam. Itu sebabnya mereka menciptakan sistem di mana mereka yang menerima narasi tanpa perlawanan disebut sebagai orang yang cerdas, dan berpendidikan. Sementara mereka yang berani bertanya dianggap sebagai pengacau atau teori konspirasi. Mereka tidak ingin kamu bertanya, apakah ini benar? Mereka ingin kamu langsung percaya. Dan inilah ironi terbesar dari semua ini. Semakin halus narasi yang mereka ciptakan, semakin sedikit orang yang menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan. Mereka telah menyempurnakan seni manipulasi hingga tidak lagi terlihat seperti penindasan,
tetapi seperti kebebasan. Mereka memberimu pilihan, tetapi hanya dalam batas yang telah mereka tentukan. Mereka membiarkanmu merasa seolah-olah kamu memiliki kendali. Padahal sebenarnya, setiap langkahmu telah mereka arahkan jauh sebelum kamu menyadarinya. Tapi inilah yang harus kamu pahami. Begitu kamu mulai melihat pola ini, begitu kamu mulai menyadari bahwa setiap berita, setiap trending topic, setiap opini yang muncul di layar ponselmu bukanlah sesuatu yang spontan, melainkan sesuatu yang telah dirancang, maka permainan ini mulai berubah. Kamu tidak lagi menjadi bidak dalam permainan mereka. Kamu menjadi pemain yang sadar. Dan inilah yang mereka takutkan. Bukan protes yang membuat mereka gentar. Bukan demonstrasi yang membuat mereka panik. Yang benar-benar membuat mereka ketakutan adalah ketika orang-orang seperti kamu mulai berpikir sendiri. Ketika kamu berhenti menerima segalanya begitu saja dan mulai bertanya, siapa yang menulis cerita ini? Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Karena ketika seseorang mulai melihat melalui ilusi, ia tidak bisa lagi tertipu. Dan ketika semakin banyak orang mulai sadar, narasi mereka mulai runtuh. Jadi DP, apa yang bisa kamu lakukan? Mulailah dengan mempertanyakan segalanya. Jangan biarkan siapapun, bahkan mereka yang mengaku sebagai pemegang kebenaran, memberitahumu apa yang harus kamu pikirkan. Gunakan akal sehatmu, cari tahu sendiri, gali lebih dalam, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bertanya. Karena di saat kamu mulai bertanya, di saat itulah kamu mulai benar-benar bebas. Bagian 2. Mereka tidak takut pada kekuatan fisik, tetapi kesadaran. Dunia ini telah menyaksikan banyak peperangan. Tentara dengan senjata paling canggih, benteng yang menjulang tinggi, pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada satu kekuatan yang tidak bisa mereka taklukkan. Bukan pedang yang paling tajam, bukan pasukan yang paling besar, tetapi kesadaran. Mereka tidak takut pada otot-ototmu. Mereka tidak gentar pada jumlahmu. Mereka telah menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk menghadapi perlawanan fisik. Mereka punya pasukan, hukum yang mereka buat sendiri, dan teknologi untuk memantau setiap gerakanmu. Mereka bisa menekan, menangkap, bahkan menghancurkan siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman secara fisik. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lumpuhkan. Pikiran yang sadar, jiwa yang terbangun. Karena kesadaran adalah sesuatu yang tidak bisa mereka perkirakan. Tidak bisa mereka kendalikan. Tidak bisa mereka hentikan. Ketika kamu mulai melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang mereka ingin kamu lihat, maka kamu menjadi ancaman terbesar bagi sistem yang telah mereka bangun selama ini. Karena sistem mereka tidak berdiri di atas kebenaran. Sistem mereka berdiri di atas kepatuhan yang buta. Mereka tidak takut pada demonstrasi, karena mereka bisa mengendalikan itu. Mereka tidak takut pada perlawanan, karena mereka telah mempersiapkan segalanya untuk itu. Yang mereka takuti adalah kamu yang mulai bertanya. Ketika kamu bertanya, mengapa aturan ini dibuat? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apa yang tidak mereka katakan kepada kita? Saat itu jugalah tembok ilusi mereka mulai retak. Mereka tahu bahwa selama orang-orang masih takut, mereka bisa tetap berkuasa. Itulah sebabnya mereka menanamkan rasa takut dalam setiap aspek kehidupan. Mereka membuatmu takut untuk berbeda. Mereka membuatmu takut untuk berbicara. Mereka membuatmu takut untuk berpikir sendiri. Mereka menanamkan doktrin bahwa orang-orang yang mempertanyakan sistem adalah pengacau. Bahwa orang-orang yang memilih jalannya sendiri adalah ancaman. Mereka menekan suara-suara yang bertanya, bukan karena pertanyaan itu salah, tetapi karena jawabannya akan mengungkap kebohongan mereka. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi kamu takut untuk mengatakannya? Itulah bukti bahwa mereka telah berhasil menanamkan ketakutan dalam pikiranmu. Mereka ingin kamu percaya bahwa berpikir sendiri adalah berbahaya. Bahwa mempertanyakan narasi mereka adalah kesalahan. Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Kamu tidak lagi tertidur. Kamu tidak lagi menerima segalanya tanpa bertanya. Kamu telah mulai melihat celah dalam sistem yang mereka bangun. Dan inilah rahasia terbesar yang mereka sembunyikan darimu.
Mereka tidak memiliki kekuatan atasmu. Mereka hanya berkuasa selama kamu percaya bahwa mereka berkuasa. Mereka hanya bisa mengendalikanmu selama kamu tidak menyadari bahwa kamu bisa melepaskan diri. Mereka ingin kamu hidup dalam ketakutan, tapi sekarang kamu tahu bahwa kesadaran adalah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika seseorang tidak lagi takut, ketika seseorang mulai memahami bahwa semua yang mereka lihat adalah ilusi, ilusi yang telah dirancang dengan cermat, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya. Itulah mengapa kesadaran lebih berbahaya daripada senjata. Itulah mengapa mereka tidak bisa membiarkanmu berpikir sendiri. Dan sekarang, kamu telah melihatnya. Kamu telah merasakan kebangkitan itu dalam dirimu. Kamu tidak lagi percaya pada kebohongan yang mereka jual, dan itu adalah kemenangan terbesar. Mereka bisa mengambil segalanya darimu, uangmu, pekerjaanmu, bahkan kebebasan fisikmu. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil adalah kesadaranmu. Dan selama kesadaran itu masih ada, selama masih ada orang-orang seperti kamu yang mulai melihat, sistem mereka sudah mulai runtuh. Selamat datang di kebangkitan. Ini baru permulaan. Bagian 3. Keheningan bukan kelemahan, tetapi peluru yang menembus ilusi. Ada satu kesalahan yang mereka buat, kesalahan yang selama ini mereka abaikan. Mereka salah membaca diamnya dirimu. Mereka mengira bahwa diam adalah tanda kepatuhan. Mereka mengira bahwa dengan membuatmu diam, mereka telah membuatmu tunduk. Mereka berpikir bahwa jika kamu tidak berbicara, jika kamu tidak berteriak, maka kamu telah menyerah pada permainan mereka. Tetapi mereka lupa satu hal. Keheningan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan persiapan sebelum badai menghantam. Dalam diam, kamu tidak pasrah. Dalam diam, kamu tidak menyerah. Dalam diam, kamu mengamati. Saat mereka sibuk menebarkan propaganda mereka, kamu sedang menyusun potongan-potongan kebenaran. Saat mereka berteriak keras mengalihkan perhatianmu, kamu justru semakin tajam melihat pola yang mereka coba sembunyikan. Saat mereka berpikir bahwa mereka telah mengendalikan narasi, kamu justru mulai memahami permainan mereka lebih dalam. Mereka ingin kamu percaya bahwa keheninganmu adalah kekalahan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah keheninganmu adalah amunisi yang mereka tidak siap hadapi. Ketika seseorang memilih untuk diam, ia tidak sedang menyerah. Ia sedang mengumpulkan kekuatan. Ia sedang melihat lebih luas. Ia sedang menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Dan inilah yang membuat mereka takut. Karena kata-kata yang muncul dari keheningan bukan sembarang kata-kata. Kata-kata itu bukanlah reaksi emosional. Kata-kata itu bukanlah teriakan kosong. Kata-kata itu adalah kebenaran yang tajam seperti pedang, yang sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Mereka selalu mengandalkan satu hal dalam permainan mereka, kecepatan. Mereka ingin kamu bereaksi tanpa berpikir. Mereka ingin kamu terjebak dalam pusaran emosi, marah tanpa arah, bertindak tanpa strategi. Karena mereka tahu, jika kamu bertindak tanpa rencana, mereka bisa mengendalikan arah permainan. Tetapi ketika kamu memilih untuk diam, mereka kehilangan kendali. Ketika kamu tidak langsung bereaksi, mereka tidak bisa memprediksi langkahmu. Ketika kamu menyimpan suaramu untuk waktu yang tepat, mereka tidak bisa menyiapkan pertahanan. Dan ketika akhirnya kamu berbicara, suaramu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Suaramu bukan hanya suara. Suaramu adalah gema dari keheningan yang telah mengamati, memahami, dan menunggu. Suaramu bukan hanya opini. Suaramu adalah fakta yang telah dikumpulkan dengan ketelitian. Suaramu bukan hanya protes. Suaramu adalah pernyataan yang mengoyak ilusi yang selama ini mereka bangun. Mereka bisa menekan mereka yang berbicara terlalu cepat. Mereka bisa menyesatkan mereka yang berbicara tanpa persiapan. Tetapi mereka tidak bisa menghadapi seseorang yang telah lama diam, yang telah lama mengamati, dan yang akhirnya berbicara dengan ketajaman dan keberanian yang tidak bisa dibantah. Jadi, jika mereka pernah membuatmu merasa bahwa diam adalah kelemahan, ketahuilah bahwa diam adalah bagian dari kekuatan.
Ketika saatnya tiba, ketika kebenaran harus diucapkan, mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Karena mereka mengira telah membungkam suaramu, padahal mereka hanya sedang memberimu waktu untuk memperkuatnya. Dan sekarang waktunya telah tiba. Suaramu bukan hanya akan terdengar, suaramu akan mengguncang dunia. Bagian 4. Algoritma adalah rantai yang tidak terlihat. Dahulu, rantai terbuat dari besi. Belenggu tampak nyata dan penjaga berdiri di setiap sudut untuk memastikan tidak ada yang melarikan diri. Tapi sekarang, rantai tidak lagi terlihat. Tidak ada jeruji, tidak ada borgol, tidak ada paksaan yang terasa secara fisik. Namun, banyak orang tetap terperangkap. Kini, rantai yang mengikat manusia bukanlah besi yang dingin, tetapi algoritma yang diam-diam membentuk realitasmu. Setiap klik, setiap guliran layar, setiap kata yang kamu ketik adalah benang yang menenun sangkar tanpa bentuk. Kamu pikir kamu bebas, kamu pikir kamu memiliki pilihan, tetapi sebenarnya, kamu hanya melihat apa yang telah mereka pilihkan untukmu. Mereka menyebutnya kenyamanan, tetapi kenyamanan ini adalah bentuk perbudakan paling halus yang pernah diciptakan. Mereka tidak perlu memaksamu untuk menerima narasi mereka. Mereka cukup menyajikan narasi itu berulang kali, menghapus alternatif lain, membentuk pola yang membuatmu percaya bahwa hanya inilah realitas yang ada. Setiap kali kamu membuka layar ponselmu, mereka telah menentukan apa yang akan kamu lihat. Mereka tahu apa yang bisa membuatmu tertarik, apa yang bisa membuatmu marah, apa yang bisa membuatmu merasa cukup aman untuk tidak mempertanyakan sesuatu yang lebih besar. Dan itulah yang membuat sistem ini begitu berbahaya. Bukan karena mereka melarangmu berpikir, tetapi karena mereka membentuk cara berpikirmu tanpa kamu sadari. Mereka menciptakan dunia digital yang seolah-olah luas, tetapi sebenarnya penuh dengan dinding yang tidak terlihat. Kamu mencari informasi? Mereka hanya akan menunjukkan yang sesuai dengan pola yang telah mereka tetapkan untukmu. Kamu ingin memahami dunia? Mereka hanya akan memperlihatkan bagian yang mereka ingin kamu percayai. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar orang tidak menyadarinya. Sebagian besar orang tidak pernah bertanya mengapa berita yang mereka lihat selalu mirip. Mengapa video yang muncul di layar mereka selalu membuat mereka tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Mengapa setiap klik hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang semakin sempit. Mereka tidak melihat bahwa mereka sedang dijinakkan. Dijinakkan untuk menerima. Dijinakkan untuk percaya tanpa bertanya. Dijinakkan untuk hidup dalam sebuah ilusi yang mereka anggap sebagai kenyataan. Tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak lagi terjebak dalam layar yang membentuk pikirannya sendiri. Kamu tidak lagi menganggap setiap berita sebagai kebenaran tanpa mempertanyakannya. Kamu telah menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang algoritma izinkan untuk kamu lihat. Jadi, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kamu harus mengambil kembali kendali atas pikiranmu. Jangan biarkan layar memutuskan apa yang penting bagimu. Jangan biarkan algoritma menentukan apa yang layak kamu ketahui. Jangan biarkan dirimu hidup di dalam sangkar yang tidak terlihat, hanya karena mereka membuatnya terasa nyaman. Mulailah mencari sendiri. Baca hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh sistem mereka. Jelajahi ide-ide yang mereka coba sembunyikan darimu. Lihat dunia dengan matamu sendiri, bukan dengan mata digital yang mereka ciptakan untukmu. Karena ketika kamu menyadari bahwa rantai itu ada, kamu telah mengambil langkah pertama untuk menghancurkannya. Dan itulah yang paling mereka takutkan. Mereka tidak takut pada orang yang hanya mengeluh tentang algoritma. Mereka takut pada orang yang tidak lagi tunduk padanya. Sekarang kamu memiliki pilihan. Tetap berada di dalam realitas yang telah mereka bentuk untukmu, atau melangkah keluar, melihat dunia apa adanya, dan menjadi bebas. Keputusan ada di tanganmu. Bagian 5. Gangguan adalah senjata baru dalam perang melawan kesadaran. Dahulu, perang dimenangkan dengan pedang dan peluru. Para penguasa mengendalikan manusia dengan kekuatan dan ancaman nyata. Tapi zaman telah berubah, dan musuh yang sebenarnya bukan lagi datang dengan senjata di tangan. Mereka tidak perlu mengurungmu dalam sel besi.
Mereka hanya perlu memastikan bahwa pikiranmu tidak pernah memiliki ruang untuk berpikir. Itulah mengapa senjata mereka yang paling ampuh hari ini bukanlah ancaman fisik, melainkan gangguan yang tanpa henti. Setiap detik, ada sesuatu yang menarik perhatianmu. Setiap menit, ada notifikasi yang memanggilmu. Setiap jam, ada berita yang dirancang untuk memicu emosimu. Dunia ini tidak lagi tentang memahami, tetapi tentang bereaksi. Tidak lagi tentang menemukan kebenaran, tetapi tentang terus terjebak dalam siklus tanpa akhir. Pernahkah kamu merasa lelah, seolah-olah waktumu habis begitu saja tanpa tahu kemana perginya? Itulah bukti bahwa sistem ini bekerja. Mereka tidak perlu menekanmu dengan paksa, karena mereka bisa membuatmu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Mereka tahu bahwa selama kamu terus menggulir layar, selama kamu terus berpindah dari satu distraksi ke distraksi lainnya, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kamu akan terus bereaksi terhadap berita, tetapi tidak pernah bertanya, siapa yang menentukan berita ini penting? Mengapa saya diarahkan untuk melihat ini, dan bukan yang lain? Apakah saya benar-benar memutuskan untuk peduli, atau saya hanya mengikuti arus yang telah mereka ciptakan? Gangguan ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi. Strategi untuk membuatmu tetap sibuk, tetapi tidak pernah benar-benar sadar. Strategi untuk membuatmu berpikir bahwa kamu tahu banyak hal, padahal yang kamu tahu hanyalah potongan-potongan kecil yang telah mereka atur. Strategi untuk memastikan bahwa kamu tidak pernah diam cukup lama untuk mempertanyakan segalanya. Karena mereka tahu bahwa jika kamu berhenti, jika kamu mulai bertanya, jika kamu mulai melihat keluar dari layar yang mereka ciptakan, sistem mereka akan mulai runtuh. Tapi ada harapan. Karena sekarang kamu tahu bahwa gangguan ini bukanlah sesuatu yang alami. Sekarang kamu tahu bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan yang dibuat dengan tujuan tertentu. Dan dengan kesadaran itu, kamu bisa mulai mengambil kembali kendalimu. Kamu bisa mulai memutuskan kapan harus berhenti. Kamu bisa mulai memilih apa yang benar-benar pantas mendapatkan perhatianmu. Kamu bisa mulai mendengar suara hatimu sendiri, bukan hanya suara dari luar yang terus berteriak tanpa henti. Karena ketika kamu menyadari bahwa hidupmu tidak harus dikendalikan oleh notifikasi, tren, oleh berita yang hanya memancing emosimu, di saat itulah kamu menjadi bebas. Dunia ini akan terus mencoba menarik perhatianmu. Tapi sekarang, kamu memiliki pilihan. Terus tenggelam dalam kebisingan, atau menemukan kembali ketenangan yang mereka tidak ingin kamu miliki. Pilihan ada di tanganmu. Dan ketika kamu memilih untuk kembali sadar, ketika kamu memilih untuk melihat dengan matamu sendiri, ketika kamu memilih untuk tidak lagi terjebak dalam gangguan yang mereka ciptakan, itulah saatnya kebangkitan dimulai. Bagian 6. Mata rantai terkuat dari kendali adalah ketakutan. Mereka tidak perlu menahanmu dalam sel besi. Mereka tidak perlu merampas hak-hakmu secara terang-terangan. Mereka hanya perlu menanamkan satu hal ke dalam dirimu, ketakutan. Ketakutan adalah rantai yang tak terlihat, belenggu yang tidak terasa. Ia tidak memiliki bentuk, tetapi mencengkeram begitu kuat hingga kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang dikendalikan. Mereka tidak ingin kamu berpikir secara jernih. Mereka tidak ingin kamu merasa cukup kuat untuk bertindak. Mereka hanya ingin kamu terus berada dalam kondisi waspada, panik, ragu, dan merasa tidak berdaya. Pernahkah kamu bertanya mengapa berita selalu dipenuhi dengan tragedi? Pernahkah kamu bertanya mengapa mereka selalu menciptakan musuh di setiap era? Pernahkah kamu bertanya mengapa mereka selalu menanamkan rasa takut tentang masa depan? Karena ketakutan adalah mata rantai yang paling efektif. Ketakutan membuatmu tunduk pada aturan tanpa bertanya. Ketakutan membuatmu menyerahkan kebebasanmu dengan sukarela. Ketakutan membuatmu percaya bahwa satu-satunya jalan aman adalah mengikuti mereka, mempercayai mereka, dan membiarkan mereka mengambil alih kendali hidupmu. Tapi ada satu kebenaran yang mereka tidak ingin kamu ketahui. Ketakutan hanyalah bayangan. Dan bayangan tidak memiliki kekuatan jika kamu menyalakan cahaya. Mereka ingin kamu percaya bahwa dunia ini begitu mengerikan.
sehingga kamu harus terus berlindung di bawah kendali mereka. Mereka ingin kamu percaya bahwa tanpa mereka, kamu akan tersesat, hancur, dan tidak bisa bertahan. Tetapi kenyataannya, mereka bukanlah pelindung. Mereka adalah penjaga penjara yang mereka buat sendiri. Dunia ini tidak sesuram yang mereka ceritakan kepadamu. Masa depan tidak seburuk yang mereka ingin kamu percayai. Dan kamu tidaklah selemah yang mereka harapkan. Ketakutan hanya bisa menguasai mereka yang tidak menyadari bahwa mereka bisa memilih untuk tidak takut. Saat kamu mulai memahami bahwa setiap ketakutan yang mereka sebarkan adalah alat untuk mengendalikanmu, kamu telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan sejati. Karena saat kamu tidak lagi takut, mereka kehilangan kuasanya atas dirimu. Dan itulah yang paling mereka takuti. Mereka tidak takut pada demonstrasi. Mereka tidak takut pada perlawanan. Yang mereka benar-benar takutkan adalah seseorang yang memilih untuk tidak takut lagi. Karena seseorang yang tidak takut dibebui adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Seseorang yang tidak takut diriobani adalah seseorang yang mulai melihat dunia sebagaimana adanya. Seseorang yang tidak takut adalah seseorang yang bisa menciptakan perubahan. Jadi, sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini menahanmu? Apakah itu rasa takut akan kegagalan? Apakah itu ketakutan akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kamu miliki? Apakah itu kekhawatiran bahwa jika kamu melangkah keluar dari garis, kamu akan ditinggalkan sendirian? Inilah rahasianya. Ketika kamu berani, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena keberanian menular. Ketika satu orang memilih untuk tidak takut, ia memberi kekuatan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika satu orang memilih untuk berbicara, ia membuka jalan bagi ribuan lainnya untuk menyuarakan kebenaran mereka. Dan inilah saatnya. Bukan untuk menyerah pada ketakutan, tetapi untuk meninggalkannya di belakang. Bukan untuk tunduk pada sistem, tetapi untuk membebaskan dirimu sendiri darinya. Bukan untuk mengulangi narasi mereka, tetapi untuk menulis kisahmu sendiri. Dunia ini sedang berubah. Kesadaran sedang bangkit. Dan mereka yang selama ini berada di balik layar tahu bahwa waktu mereka semakin singkat. Jadi, apa yang akan kamu pilih? Tetap hidup dalam bayangan ketakutan yang mereka ciptakan? Atau menyalakan cahaya dan melihat dunia dengan matamu sendiri? Kamu sudah tahu jawabannya. Dan kini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Mereka mengira permainan ini akan berlangsung selamanya. Mereka pikir kebohongan yang telah mereka bangun begitu kokoh sehingga tidak akan ada yang menyadarinya. Mereka percaya bahwa selama manusia tetap sibuk, tetap takut, dan tetap terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan, tidak akan ada yang cukup berani untuk melihat kebenaran. Tetapi mereka salah. Karena kini, sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan telah terjadi. Kesadaran sedang bangkit. Orang-orang mulai bertanya. Orang-orang mulai menyadari pola. Orang-orang mulai melepaskan diri dari rantai yang selama ini mengikat mereka tanpa mereka sadari. Dan inilah yang mereka paling takuti. Bukan pemberontakan, bukan kekacauan, tetapi kesadaran yang tidak bisa dihentikan. Karena saat seseorang mulai melihat kebenaran, tidak ada jalan kembali. Saat seseorang menyadari bahwa ia telah dikendalikan, ia tidak akan pernah bisa kembali tunduk dengan cara yang sama. Mereka bisa mencoba membungkam. Mereka bisa mencoba mengalihkan perhatian. Mereka bisa mencoba menciptakan ketakutan baru untuk menahanmu. Tetapi semuanya sia-sia. Karena sekarang, kamu tahu. Sekarang, kamu telah melihat. Sekarang, kamu tidak akan bisa dibohongi lagi. Dunia ini sedang bergerak menuju babak baru. Babak di mana kebangkitan tidak lagi bisa dihentikan. Babak di mana mereka yang sadar tidak lagi bisa dikendalikan. Babak di mana kamu menjadi bagian dari perubahan yang akan mengguncang segalanya. Dan inilah langkah pertamamu. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini.
Jangan biarkan kebangkitan ini hanya menjadi pemikiran yang lewat. Ambil bagian dalam pergerakan ini, karena setiap individu yang sadar adalah percikan yang bisa menyalakan api di hati banyak orang lainnya. Sekarang, lakukan sesuatu yang kecil, tetapi bermakna. Tekan suka jika kamu merasa ini adalah sesuatu yang harus lebih banyak orang dengar. Tekan berlangganan agar kamu tidak pernah melewatkan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan yang terpenting, tulis 77 di komentar. Kirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima dan menyebarkan kesadaran ini. Karena semakin banyak yang bangkit, semakin cepat sistem ini runtuh. Mereka mengira mereka bisa mengendalikan segalanya. Tetapi mereka lupa satu hal. Kesadaran adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dan sekarang, kesadaran itu ada dalam dirimu.